Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifitria dengan NPM C1C019024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Nah, berarti kita akan membahas mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Nah, karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas atau imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak ada diferensial atau selisih. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prosedur konsolidasi. Nah, menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur konsolidasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Dan yang terakhir yaitu mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Terkait dengan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh. Artinya, perusahaan induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anak. Nah, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Dan yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Maka akan ada yang namanya, yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasi semakin banyak, seperti laba atau rugi, bersih konsolidasi, laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, dan juga laporan arus kas konsolidasi. Yang kedua, adanya penambahan akun seperti beban dan pendapatan. Dan yang ketiga, jurnal eliminasi semakin banyak. Nah, jurnal eliminasi ini ada di pencatatan, baik induk maupun di pencatatan anak. Oleh karena itu, suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat atau sejak perusahaan itu memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian tersebut. Hanya ada 2 jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Nah, yang pertama yaitu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan, tambahan nilai investasi, atau di pencatatan entitas anak. Nah, dalam hal ini tidak ada kepentingan non-pengendali. Selanjutnya untuk konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang kedua, itu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian. Sebelumnya tadi kita sudah membahas terkait dengan kepemilikan penuh, maka selanjutnya kita akan membahas dengan kepemilikan sebagian. Nah, maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka, laporan keuangan konsolidasi yang dibuat hanya laporan posisi keuangan. Dan yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Dalam hal ini, maka akan dilaporkan adanya kepentingan non-pengendali karena hanya mengakuisisi sebagian. Selanjutnya, jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak.
Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non-pengendali dan muncul di posisi kredit, kepentingan non-pengendali. Lalu, mengeliminasi bagian laba kepentingan non-pengendali. Dan yang keempat, jurnal eliminasi bersifat basis, mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, dan investasi pada entitas anak. Selanjutnya, terkait dengan kepentingan non-pengendali, PSAK 65 tahun 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Selanjutnya, PSAK 65 2014 juga mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Selanjutnya, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini, maka akan ada jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi tidak sama dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan juga jurnal umum. Nah, jurnal eliminasi ini merupakan jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Untuk tujuannya, ini berkaitannya dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi agar akun-akun beserta saldonya yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi ke pihak non-afiliasi. Sedangkan transaksi yang melibatkan pihak berelasi induk dan anak harus dieliminasi, tidak dimunculkan pengaruhnya. Nah, itulah kenapa harus adanya jurnal eliminasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan isu seputar konsolidasi. Nah, pencatatan investasi saham dengan menggunakan metode biaya, artinya tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan induk. Dan jika kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatannya bisa dengan metode ekuitas atau metode biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.